Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Asosiasi Dosen Indonesia Chapter UIN Suskariau. Terus berkontribusi memberikan tayangan-tayangan akademik yang bermutu untuk dapat dinikmati dan dipelajari dan mencerdaskan anak bangsa. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan suatu kajian integrasi sains dan Islam, di mana kita mengambil topik bahwa akan mencoba mengungkap fenomena-fenomena dalam Islam dengan menggunakan ilmu sains. Nah, kita akan melakukan kajian integrasi sains dan Islam ini untuk dua bagian dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa sekali. Di mana dengan narasumber yang pertama kita adalah seorang profesor guru besar dari BRIN, yaitu Profesor Dr. Ing Fahmi Amhar. Beliau sangat aktif dengan kajian-kajian integrasi dan sains dan Islam. Itu dapat kita lihat bagaimana pemikiran beliau tentang integrasi sains dan Islam ini melalui channel YouTube beliau, di mana di situ beliau memaparkan berbagai fenomena-fenomena dalam Islam yang dapat diperluas, dipertajam dengan kajian sains. Nah, untuk tahap yang pertama ini kita akan mencoba melihat peristiwa fenomena dalam Islam yang sangat fenomena sekali, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita akan coba melihat bagaimana Profesor Dr. Fahmi Amhar itu mencoba mengungkapkan, memperjelas, mempertajam peristiwa ini dengan menggunakan kajian ilmu sains. Tentu kajian ini sangat menarik sekali dan kita harap dapat memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Oke, silakan kita coba lihat bersama bagaimana kajian integrasi sains perdana ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, saudara sekalian, malam hari ini kita bisa bertemu kembali di ngaji matematika ya. Saya menyiapkan sebuah materi yang cadas ya, kalau bahasanya Refli cadas ya. Yaitu dimensi sains Isra Mi'raj ya. Kelihatan ya? Ya, sebenarnya ini dulu saya buat lebih luas lagi ya, ada sains, sejarah dan siasah ya. Sains, sejarah dan siasah ya. Siasah itu politik ya. S3 ya. Tapi ini sekarang sains saja ya, yang sejarah dan siasah kita masukkan lagi dulu. Ya, Isra Mi'raj ini Isra-nya ya itu suatu persoalan yang qat'i ya, terjadi dituliskan dalam Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di sini ya Isra-nya saja ya. Jadi Isra itu perkaranya qat'i ya. Itu Quran dan jelas sekali perjalanan ya. Mahasiswa Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, yang diberkahi ya, untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya min ayatina ya. Innahu huwas samiul basir. Sehingga Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ini sebenarnya Isra saja. Kalau Mi'raj itu di hadis ya. Dan hadisnya nggak mutawatir. Jadi kalau dalam kajian Usuluddin itu, kalau orang nggak percaya bahwa Nabi melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu jatuhnya kafir ya. Kali kalau orang ragu-ragu dengan Mi'raj, dia hanya fasik ya, nggak kafir ya. Karena beda ya, dalilnya beda. Nah, saudara-saudara sekalian ya, setiap peringatan Isra Mi'raj biasanya kita memilih bicara ada soal dimensi ibadah ya, kewajiban sholat ya. Ada yang dimensi sains, perjalanan ke langit ya, ada yang dimensi politik ya, karena tadi kan Masjidil Aqsa ya, Masjidil Aqsa itu kan di Palestina ya. Nah, itu biasanya dimensi politik ya. Nah, kalau kita bicara sholat itu maha penting ya, pilar agama, dan sholat berjamaah adalah pilar bangsa ya. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas yang dimensi sainsnya aja ya. Ya, dimensi politiknya sedikit lah nanti belakang. Nah, ada orang-orang yang mencoba melakukan tafsir astrofisika atas Isra Mi'raj.
Jadi kalau perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis ya itu kira-kira 1250 km ya dari sini dari Mekah ya ke sana ke Yerusalem. Itu kalau zaman Nabi itu dengan unta itu 15 hari. 15 hari. Lama ya. Pulang pergi 1 bulan ya. 1 bulan. Jadi mereka perjalanan itu juga harus memperhitungkan logistiknya ya, bekalnya, airnya, terutama air dan makanan ya. Kalau makanan mungkin kurma bisa ya. Air itu yang berat ya, karena tidak banyak, oasenya nggak banyak ya. Ada di sepanjang jalan tapi nggak banyak. Ya, jadi nah zaman sekarang dengan jet supersonik ya, dengan Sukhoi misalnya ya, itu cukup 15 menit saja ya, dengan kecepatan 4 kali kecepatan suara kan ya. Kecepatan suara itu sekitar 1.300 km per jam ya, itu cuma 15 menit selesai. Ya. Jadi kalau zaman dulu memang ini suatu mukjizat ya, suatu hal yang ajaib ya, ajaib. Nah, tapi kalau Mi'raj itu lebih ajaib lagi. Sampai sekarang kita masih keheran-heranan gimana itu ya. Secara saintifik bagaimana ini? Karena kalau Mi'raj itu habis Isya sampai sebelum subuh ya, itu kira-kira pulang pergi itu 8 jam ya. 8 jam. 8 jam kalau dibagi 2 ya kan berangkat terus pulang kan. Berangkatnya berarti 4 jam ya. Itu kalau dengan kecepatan cahaya ya, itu 300.000 km per detik ya kali 4 jam kali 60 menit kali 60 detik. Hasilnya adalah 4.320.000.000 kilometer. Ternyata nggak jauh-jauh amat ya. Ini kalau diterapkan di tata surya itu baru dari bumi sampai planet Neptunus. Ya. Nggak jauh-jauh amat ya. Jadi kan setelah bumi itu kan ya, bumi kan terus kemudian Mars, terus Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Baru sampai Neptunus belum keluar tata surya itu ya. Nah, tapi kalau kita kan masalahnya harus mempercayai hadis itu kan, mempercayai bahwa Nabi Mi'raj ya. Hadisnya banyak ya, tapi derajatnya nggak mutawatir. Nah, cuma kalau kita nggak percaya dengan Mi'raj kita fasik ya, fasik gitu. Nah, bagian dari saintis kemudian memahami ini sebagai Mi'raj itu sebagai perjalanan ekstra dimensi, ya. Perjalanan yang bukan di dimensi kita. Perjalanan yang lenyap dari dunia material. Itu nggak ada itu. Jadi kalau bicara langit sampai 1 sampai 7 ya, itu langit pertama aja kita nggak tahu batasnya di mana ya. Langit kedua, jadi langit kedua itu dimensinya lain ya. Dimensinya lain. Dimensi ekstra. Ya. Karena kalau kecepatan cahaya ya, itu memang Nabi akan mengalami yang efek relativitas ya. Jadi kalau di teori relativitas ya yang dirumuskan oleh Einstein seabad yang lalu itu ada 3 hal yang akan terjadi kalau sebuah materi ya, sebuah benda, sebuah manusia ya, seorang manusia melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya. Yang pertama dia akan mengalami time dilation ya. Time dilation itu dilasi waktu ya, dilasi waktu. Artinya waktu yang dia alami itu menjadi 0 ya. Jadi 0. Orang di luar itu sudah mengalami bertahun-tahun, tapi dia 0. Susah kan membayanginya. Tapi itu terjadi ya. Jadi kalau kita punya partikel nuklir gitu ya, partikel nuklir bisa uranium, bisa turun yang radioaktif gitu ya. Itu kan diketahui persis ini materi ini waktu paruhnya berapa jam gitu kan, atau berapa menit gitu. Nah itu kalau dipercepat di siklotron ya, di alat reaktor nuklir itu sampai mendekati kecepatan cahaya. Ternyata pembelahannya itu enggak seperti biasanya, tapi persis seperti yang dihitung oleh teori relativitas. Jadi dia lebih mudah. Jadi kalau saya punya saudara kembar gitu kan ya, umurnya sama, saya ke ruang angkasa gitu kan ya, saya mungkin merasakan baru 1 hari, tapi saudara saya sudah bertahun-tahun. Bisa seperti itu. Itu efek namanya time dilation. Yang kedua adalah length contractions ya. Nah, tubuh saya itu akan jadi pipih, jadi kecil ya, akan kontraksi ya, jadi sampai nggak terlihat ya. Tapi di sisi yang lain masanya tambah besar ya. Wah, susah bayangin, tapi ini terjadi, semuanya terjadi. Jadi teori-teori relativitas itu bukan sekedar teori, dia terbukti di eksperimen. Ini disebut teori karena menjelaskan maksudnya. Nah, jadi banyak yang jangan-jangan Nabi mengalami dilasi waktu nih. Ya. Tapi kalau dilasi waktu itu kan mestinya ya Nabi pulang itu sudah sekian tahun kemudian. Tapi kan itu semalam ya. Balik lagi ke tempat yang sama ya cuma 8 jam PP itu tadi.
Karena kalau yang dilasi waktu yang beneran itu adalah Ashabul Kahfi ya. Ashabul Kahfi itu kan merasa ya mereka masuk ke dalam gua dan merasa baru setengah hari atau sehari gitu kan. Tapi di luar gua itu sudah 309 tahun. Nah, ini. Nah, jadi kalau di dalam surat Al-Kahfi itu diceritakan bahwa mereka tuh dibolak-balik kanan kiri dan kalau kalian melihat ya kalian pasti takut. Nah, orang melihat orang tidur kok takut, ada apa? Banyak ilmuwan yang menafsirkan ya mungkin dibolak-balik itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi mungkin di dalam gua itu ada semacam mesin itu Allah yang membuatnya ya, sehingga para ashabul kahfi digerak-gerakkan itu dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga mereka merasa waktu itu cuma setengah hari atau sehari, tapi di luar itu sudah 309 tahun. Itu salah satu teori seperti itu. Ya, kita buktikannya susah ya karena sudah lama dan diulangi nggak bisa itu ya, diulangi nggak bisa. Nah, padahal ada ayat di dalam Quran itu yang bunyinya adalah ini ya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Malaikat-malaikat dan Jibril naik kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun ya. Seharinya itu 50.000 tahun. Sehari tapi itu ya. Nah, kan tadi kan Mi'rajnya kan cuma nggak sampai sehari kan ya, nggak sampai semalam tuh kan, jadi cuma jam 8 malam sampai jam 4 pagi kira-kira ya. Nah kalau 50.000 tahun pun ya itu nggak sampai keluar dari Bima Sakti ya. Bima Sakti itu jari-jarinya itu antara 75.000 sampai 100.000 tahun cahaya. Wah, ini belum sampai langit yang lain ini kan. Ini luar biasa kalau kita memikirkan dimensi astronomis ini kan ya. Angkanya sangat dahsyat. Saat ini bintang terjauh yang bisa kita identifikasi ya itu jaraknya kira-kira 30 ya atau antara 28 sampai 30 miliar tahun cahaya. Nah, artinya alam semesta ini kalau dia sebuah bola raksasa ya itu jari-jarinya itu kira-kira 14,5 miliar tahun cahaya. Miliar. Ya, itu berarti alam tentu juga sekaligus menjadi indikasi bahwa usia alam semesta ini baru kira-kira 14,5 miliar tahun. Nah, cahaya menempuh jarak jauh itu. Ini cuma 50.000 tahun kok sudah nyampe. Nah, kemudian di antara para ahli itu bertanya-tanya ini kalau orang-orang yang bukan muslim ya atau muslim tapi agnostis. Dia mengatakan jadi langit itu apa? Dan ada di mana? Ini pertanyaan yang sangat berat sebenarnya. Kalau di astronomi itu ya, itu orang membagi terminologi langit dalam beberapa definisi. Langit adalah segala sesuatu yang di atas kepala kita itu langit. Kalau kita di luar rumah, outdoors. When we are at the outdoors ya, then everything above our head is sky. Ya. Termasuk awan ya, termasuk kalau jadi burung terbang di langit ya, pesawat terbang di langit, ya. Hujan turun dari langit ya. Dan itu juga di dalam bahasa Arab pun demikian juga kan ya. Was-sama'i dzatir raja ya. Demi langit yang menurunkan hujan kan begitu kan ya, yang hujan turun darinya. Hujan turun. Nah, padahal kita sekarang tahu bahwa kalau kita terbang ya, kita itu belum di langit kan. Kita terbang itu kan di atas awan kan. Hujan turun di bawah kita ya. Tapi kita tidak bisa bilang kita sudah pulang dari langit kan, enggak juga. Ya. Atau kita berada kalau kita berada di bumi ya, maka bulan ada di langit. Tapi kalau kita ada di bulan, maka bumi itu di langit ya. Jadi langit adalah segala sesuatu yang berlawanan dengan arah gaya tarik bumi, ya, arah gravitasi. Saya nyebut gravitasi bukan gaya tarik bumi. Karena kalau kita di bulan itu gaya tarik bulan gitu ya. Nah, jadi kalau begitu perjalanan Mi'raj itu seperti apa menurut astrofisika ya? Apakah itu perjalanan FTL ya, faster than light traveling? Ini hipotetis ya. Di fisika orang belum pernah menemukan FTL ya. Nah, kita masih bertanya-tanya kalau seandainya FTL itu ada, bagaimana cara mendeteksinya? Dia lebih cepat dari cahaya ya. Gimana cara mendeteksinya? Susah ya. Gimana? Nggak tahu saya. Gimana? Sesuatu yang lebih cepat dari cahaya itu mengukurnya gimana? Atau dia adalah hyperdimension traveling.
Setelah hyperdimension itu Einstein dan Rose ya, dua fisikawan hebat abad yang lalu itu seperti ini ya, jadi seolah-olah ini ada suatu pintu gitu ya. Ini menghubungkan dimensi. Jadi ini jaraknya kalau secara linear jauh banget ini dari sini dari bumi ke planet yang itu jauh banget. Ya. Tapi jadi dekat karena ada ini ada lubang cacing ya, wormhole ya, wormhole, lubang cacing. Tapi selalu ada pertanyaan, seandainya other universe itu eksis ya, apakah hukum-hukum fisikanya berlaku sampai di sana? Wah, ini kita nggak tahu. Ya. Kita belum pernah ada yang pergi ke universe yang lain. Jadi ini semua masih spekulatif ya. Kita nggak tahu kita. Nah, ada penafsiran seperti ini. Ini ada seorang Muslim yang dia profesor astrofisika ya. Dia menerjemahkan gini. Di ayat ini kan, Subhanalladzi asra ya. Maksudnya Allah yang memperjalankan. Perjalanan itu artinya sesuatu yang melintasi ruang, jalan, ruang. Karena kalau dia diem saja di titik koordinat yang sama, dia nggak berjalan ya. Dia menunggu, duduk menunggu itu tidak berjalan gitu kan. Bi abdihi itu kan manusia, itu materi kan. Nabi itu kan manusia, dia materi. Terus ada kata lailan ya. Lailan itu waktu. Ya. Jadi ini kan perjalanan sebuah materi melintasi ruang waktu. Wah, ini canggih nih ya, Pak, penafsirannya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Ya. Baru kemudian minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi ini sudah kosmologi nih ya, ada ruang, waktu, materi ya. Tinggal energinya yang ada. Jadi langit ini ya, ini kalau disederhanakan ya. Kita kalau bicara kosmologi itu harus menyederhanakan ini. Jadi yang ruang dimensi ruang waktu ini harus kita sederhanakan dalam dimensi 2 ya. Di dimensi 3 kita jadiin dimensi 2 ya. Kalau di fisika partikel ya, itu banyak harus diurai dengan dimensi sampai 11 ya. Cuma dimensi 11 itu tidak ada di dunia makro, di makro kosmos nggak ada ya. Kita nggak membayang. Nah, coba gini saja gampangnya ya. Kalau kita ini kan dimensi 3 itu kan saling tegak lurus ya. Misalkan utara selatan ya, itu tegak lurus dengan timur barat ya kan. Gampang ya dipahami ya. Jadi ini 2 dimensi ini. Terus utara selatan timur barat tadi kan membentuk bidang ya, bidang dimensi 2. Ya. Kalau cuma utara selatan itu dimensi 1 ya. Karena utara selatan bertemu dengan timur barat menjadi dimensi 2. Terus ketemu dengan atas bawah, jadilah dimensi 3 ya. Nah, sekarang kalau ada dimensi 4 itu arahnya kemana? Arahnya harus tegak lurus dengan utara selatan, timur barat, dan atas bawah. Susah kita bayanginnya kan, karena kita makhluk dimensi 3. Kita nggak bisa membayangkan itu. Nah, kemudian datanglah Einstein, dia mengatakan waktu itu bisa juga dimensi 4, dimensi yang keempat itu waktu. Cuma masalahnya kan gini, waktu itu kan masa lalu dan masa depan. Masalahnya tidak invarian ya, kita nggak bisa pergi ke masa lalu, ya kan? Kita hanya bisa pergi ke masa depan. Ya, tapi bolehlah kita jadiin. Nah, sekarang kalau dimensi 5, berarti dimensi 5 itu harus tegak lurus pada 4 dimensi yang lain tadi. Wah, lebih rumit lagi kan? Nah, itu bisa terjadi pada partikel ya, pada partikel di atom itu kan dibagi subatomik. Itu bisa orang ini ya, ada namanya spin ya. Itu kalau zaman saya SMA dulu itu diajari kalau partikel atom itu hanya ada proton, elektron, neutron ya. Ternyata setelah sekarang ini ya, saya nggak tahu di SMA diajarkan apa enggak ya, tapi saya senang baca buku-buku kosmologi gitu, buku fisika gitu. Sekarang itu ada meson, ada boson, ada quark, ada top quark, ada n quark, banyak banget ya. Itu dimensinya ternyata beda-beda itu ya, Masya Allah ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita balik ke sini ya. Ini kalau ruang yang 3 dimensi ini seolah-olah ini 2 dimensi. Jadi kita seolah-olah makhluk 2 dimensi. Ini makhluk 2 dimensi ini ada yang bentuknya tengkrul kayak gini, ada yang bentuknya kotak gitu kan. Ada yang bentuknya sama kayak benang gitu ya. Nah, ini dia bergeraknya hanya bisa di dalam ruang 2 dimensi ini. Ini kalau dimensi yang di atas sama dimensi yang di bawah mau terhubung, bisa terhubung lewat dimensi ketiga. Ya. Dimensi ketiga ini membuat seolah-olah jaraknya jadi pendek. Ya. Jadi kalau enggak nih A ke B itu harus menyusuri
ruang ini kan, wah jauh banget ya. Nah, ini yang jauh banget inilah yang galaksi-galaksi itu berapa juta tahun cahaya ya. Kalau juta tahun cahaya, malaikat Jibril perlu berapa ribu tahun gitu ya. Karena malaikat Jibril satu harinya itu 50.000 tahun. Jadi kalau 1 juta tahun kan 20 hari ya kan. 1 juta itu baru 1 juta tahun itu ya. 50.000 kali 20 kan 1 juta ya. Nah, kalau galaksi Andromeda itu lebih dari 2 juta tahun saya itu yang terdekat itu ya. So, itu berarti 40 hari walamafat. Pulang pergi nggak cukup waktunya ya. Oke. Tapi kan nggak begitu ya. Kan ada dimensi ini, ada ruang lewat dimensi 3. Jadi kalau kita di dimensi 3 sekarang, kita fakta dimensi 3 ya. Kita mau pergi ke galaksi yang jauh itu bisa asalkan ada gerbang ke dimensi 4, lewat dimensi 4 ya. Yang bikin siapa? Yang bikin adalah pencipta yang di atas dimensi ini semua ya. Ya kan? Kayak kita kalau kita beneran ada kertas seperti ini terus ada semut ya. Semut itu kan hakikatnya kayak dimensi 2 ya. Kan semut itu nggak bisa naik ke atas bawah kan dia kan ya. Nggak setinggi mana. Nanti kalau ada kertas apa belok-belok gitu ya semut menyusuri kertas ini. Kecuali ada kita makhluk dimensi 3 kita sentil semut supaya lompat jadi cepet dia ya. Ya. Jadi langit itu adalah suatu jagat yang lain dengan hukum-hukum fisika yang berbeda. Keduanya bisa dihubungkan dengan gerbang hiperdimensi. Ya, itulah kalau dulu ada film namanya Stargate ya, gerbang bintang ya, gerbang bintang. Nah, ini ada film-film seperti Interstellar ya, kalau Anda senang matematika atau fisika bolehlah, meskipun agak pusing juga. Kalau kita tahu konsep-konsep dasarnya enak juga itu Interstellar itu dilihat ya. Jadi ini kalau ruang yang konvensional itu harus urut, wah jauh banget ya. Kalau lewat lubang cacing mah deket ya, wormhole. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian ya, di dalam Quran itu ada ayat yang menarik nih ya, surat Ar-Rahman ya. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan ya. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Ini ayat ini dahsyat, menurut saya dahsyat sekali ya, karena berkatanya itu menembus ya. Kata yang dipakai itu tangfudu ya. Ya maksud jinni wal insi ini stata'tum antang fudu min aktoris samawati wal ard ya. Tangfudu itu menembus. Jadi menembus itu apa yang ditembus? Ada yang ditembus kan? Dia tidak mengatakan terbangilah atau jelajahilah, tapi tembuslah ya. Jadi langit itu ada lubang-lubang yang tidak linear begitu. Kita nggak bisa melihat karena pandangan kita itu adalah lewat cahaya, dan cahaya itu seolah-olah bagi kita linear. Padahal menurut Einstein itu ya di langit itu ada banyak lengkoan-lengkoan karena karena gaya tarik ya, karena gravity ya, karena gravitasi. Nah, kalau ada lubang hitam yang kita nggak tahu di mana ya, itu bisa dia membelok-belokkan sinar begitu. Terus kita nggak tahu persisnya di mana ya. Nah, cuma Allah sudah mengatakan kalian tidak dapat menembusnya melainkan dengan sultan. Sultan itu kalau dulu ya, penafsir-penafsir zaman dulu itu menerjemahkan ini hanya sultan ini ya, terutama di Jawa ya. Sultan itu bisa sholat Jumatannya di Mekah ya. Pas di Jogja itu pas Jumatan kok sultan nggak ada ya. Di mana di sultan? Terus penghulu di sana kan bingung ya. Ya biar tetap terhormat ya, dia bilang aja sultan sholatnya di Mekah ya. Lalu kita sekarang tahu kalau di Jogja pas Jumatan ya di Mekah masih jam 8 pagi kan. Belum Jumatan gitu kan ya. Nah, padahal itu sultannya belum mandi aja. Sekarang bisa bercanda soalnya belum mandi wajib gitu sih. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi sultan ya dimaksudnya, bukan sultan tapi sultan ya. Jadi kekuatan, power ya. Dan Allah berfirman ya, afala yang duruna ilal ibili kaifahul inqats ya. Mengapa kalian tidak perhatikan bagaimana unta diciptakan? Jadi kita memperhatikan unta itu kewajiban ya. Kewajiban ini fardu kifayah ya. Wa ilas sama ikai farwat, dan langit. Bagaimana langit ditinggikan? Langit ditinggikan tanpa tiang. Nah, ya kan? Jadi kalau orang berpendapat bumi itu datar, langitnya kayak apa ya? Ada tiangnya. Ya. Orang bumi datar itu mereka semua sepakat mengatakan bahwa bumi itu datar, tapi nggak sepakat langitnya kayak sungkup gitu ya.
ya atau enggak ya kayak dataran yang lain enggak sepakat dalam masalah itu mereka. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana dipancangkan ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dihamparkan. Kita nggak bisa mengatakan ini semua Allah mudah sekali. Cukup katakan kun ya, jadilah ya, fayakun maka jadilah. Oh enggak seperti itu tafsirnya ya. Itu urusan Allah lah soal kun fayakun itu. Tapi ini tugas kita, afala yang durun ya. Mengapa kalian tidak memperhatikan? Jadi kalau kita tidak memperhatikan tuh Allah mempersoalkan itu. Kita harus memperhatikan ya. Dan dulu ketika orang Islam mulai memperhatikan semacam ini, muncul cabang-cabang ilmu yang banyak sekali ya. Termasuk yang wa ilas sama ika evarufiat. Itu satu ayat ya, tafsirnya itu satu buku. Bukunya tebal sekali. Judulnya Al-Maghrib. Siapa yang ngarang tuh buku itu? Yang ngarang Ptolemeus. Hidupnya 500 tahun sebelum Nabi. Wah, coba ya. Jadi orang mungkin bertanya-tanya ini apa-apa nih ngaji Quran kok tafsirnya yang bikin orang kafir nih, orang Mesir kuno ya. Nah, itu alim yang dulu menjadi penafsir di Baghdad ya, itu akan mengatakan bahwa loh, tafsir yang benar pada wa ilas sama ika evarufiat itu ya buku Al-Maghrib ini. Sampai kita bisa membuat buku yang lebih baik dari ini kan begitu. Jadi mereka pernah membaca buku Al-Maghrib, belajar astronomi, dan ada yang membuat pengamatan sendiri, mengolah data sendiri, dan akhirnya membuat buku sendiri. Muncullah astronom-astronom kayak Al-Batani, Al-Farghani, ya, Al-Biruni, ya, itu. Ini salah satu observatorium yang dibangun di Irak ya. Ya kuno sekali lah ya. Sekarang nggak kayak gini observatorium, tapi dulu ya menara ya di atas ya. Ada hitung-hitungan. Ini menaranya ini ada semacam anak tangga gitu. Dan anak tangga itu bikinnya nggak ngasal, itu ada rumusnya juga supaya kalau bayangannya di sini berarti ini tanggal berapa, ini tanggal berapa, sampai seperti itu. Ya, dan banyak orang yang kemudian jor-joran wakaf ya. Orang kalau belum wakaf observatorium itu belum kaya itu. Kalau sekarang orang biar dianggap kaya apa nih? Wakafnya apa nih sekarang? Ada nggak yang wakafnya untuk sains seperti ini? Kayaknya dunia Islam masih jarang ya. Dan dulu setiap muazin itu seorang astronom. Jadi dulu itu orang-orang kaya itu kalau mau cari anak menantu, cari muazin. Apa hubungannya? Hubungannya adalah bahwa seorang muazin waktu belum ada jam, belum ada jadwal sholat, belum ada radio, mau tidak mau dia harus mengamati langit. Udah subuh belum ya? Nah, gitu kan. Dia tahu subuh itu kayak apa, fajar kadhib, apa fajar sodik itu apa ya. Dan untuk itu dia harus lulus training dasar astronomi. Ya kan? Itu kalau nggak cerdas nggak lulus itu. Ada hitung-hitungannya, ada matematiknya itu. Ya. Ada pengamatannya. Ya. Jadi dia kalau seorang muadzin pasti cerdas, pasti soleh. Karena dia azan. Ya kalau azan tentunya sholatnya berjamaah. Ya. Apa habis azan terus pulang ya aneh itu kan ya. Nah. Tapi lebih dari itu, apalagi dulu masih ada jihad fisabilillah. Kalau jihad fisabilillah, zaman belum ada GPS, itu perlu navigator. Navigatornya itu harus belajar astronomi, karena pakai sextant untuk mengukur lintang dan bujurnya di mana ya. Dan yang paling siap untuk praktek seperti itu, atau belajar lanjut navigasi adalah muadzin. Dia sudah lulus training dasar. Ya. Walhasil banyak muadzin itu veteran mujahidin ya. Nah, jadi kan lengkap ini, cerdas, soleh, pemberani. Karena kalau mujahid itu pasti pemberani. Sekarang kalau cari menantu kurang apa lagi? Ya. Daripada ganteng, kaya, tapi penakut, wah repot itu. Ditekan orang terus, diperas orang terus, ya kan? Apalagi nggak soleh, ya bahaya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah ini astronom-astronom yang hidup di masa itu ya. Ini di atas itu ilustrasi tentang Al-Battani ya. Al-Battani itu yang menunjukkan cara menghitung spherical trigonometry, ya. Trigonometri sferis di atas bola. Ya. Kemudian ada Al-Farghani. Ya. Kemudian ada ini yang di sebelah kiri ini ilustrasi tentang Qutbuddin As-Sayrazi. Ya. Ini buku yang diterbitkan di Cina. Jadi, gambarnya kayak orang Cina. Lucu juga dulu bukan orang Cina. Kan orang Cina membayangkan Qutbuddin itu ya kayak gini, kayak orang Cina. Gitu ya. Itu misalnya Arab tapi ini. Ya. Siapa itu Qutbuddin As-Sayrazi? Dia adalah orang pertama yang merumuskan teori heliosentris dari pengamatan, bukan dari filsafat, dari pengamatan. Ini paling logis kalau tata surya itu heliosentris, bukan geosentris. Ya sekitar
350 tahun sebelum Galileo. Sebelum Kopernikus. Nah, saudara sekalian, di bidang penerbangan juga ada nih Abbas Ibnu Firnas ya. Ya belum sampai bikin mesinnya tapi ya, belum sampai lagi bikin roket belum ya. Nah, ini kemudian ada yang bikin astrolab ya. Astrolab itu dibuat untuk satu tempat tertentu ya, misalkan ini untuk menghitung, untuk mencari jadwal sholat ya, cari kapan matahari terbit, terbenam ya, dan sebagainya. Termasuk mencari musim ya, cari musim. Itu kan tergantung tanggal syamsiah juga itu kan, rumit sekali, tapi bisa dibuat. Sekarang pun ada softwarenya untuk membuat ini, ya. Astrolab ya. Kalau tertarik di Jogja ada yang jual tuh. Jogja ada teman saya yang jualan itu. Nah, saudara sekalian ya, saat ini ternyata kemajuan astronomi dan astrofisika sudah jauh sekali ya. Sekarang kita dunia ini punya ISS ya, International Space Station, itu yang mengoperasikan banyak negara ya, tidak cuma Amerika, tapi juga Rusia, Cina, Prancis, Jepang, Inggris ya, Jerman ya. Masing-masing negara menyumbang apa yang mereka paling jago ya. Lengan mekaniknya itu yang bikin Jepang. Kemudian teleskopnya itu yang bikin Jerman ya. Kemudian roket untuk ngantar logistiknya itu yang bikin Rusia ya. Rusia punya roket Soyuz yang sangat handal ya. Tidak pernah gagal. Cuma sekarang bakal dikompetisi sama SpaceX ya, punya Elon Musk, karena SpaceX jauh lebih murah daripada Soyuz. Jauh lebih murah tuh SpaceX, cuma 1/10-nya atau 1/15-nya gitu biayanya. Karena biaya mengirim muatan ke ruang angkasa itu mahal sekali ya. Jadi kalau Anda ditanya makanan apa yang paling mahal di dunia, jawabannya adalah makanan para astronot ISS ya. Biayanya berapa sih? Biayanya $54.500 per kilogram. Dia yang ngirimnya itu. Kalau pakai SpaceX agak lebih murah. $2.720 per kilogram ya. Lumayan ya. Lumayan ya. Jadi bedanya 1/25-nya SpaceX kira-kira. Nah, ini orang-orang ini asli nih, bukan. Kalau orang-orang flat earth ya, orang-orang bumi datar menganggap ini semua CGI ya. Nah, ini SpaceX ya, SpaceX murah karena dia bisa dipakai berkali-kali ya. Roketnya nggak dibuang ya. Saya mendarat lagi ya sudah teknologi canggih lah sekarang. Tapi pernah gagal juga ya. Nggak tahu kenapa itu kemarin tuh gagal meledak ya. Tapi ya sudah handal lah. Dia sudah berkali-kali lah dia dapat kerjaan untuk ngirim ke ISS oleh NASA ya. Kalau Rusia masih pakai Soyuz ya, tapi kalau yang lain sekarang pakai SpaceX ya. Kecuali kalau sudah kontrak ya, kita kayak Indonesia itu terakhir ngirim satelit ya, berapa bulan yang lalu tuh saya lupa nama satelitnya, itu masih pakai roketnya India. Karena sudah kontrak, karena satelitnya yang bikin India juga. Artinya kalau satelitnya yang bikin India nggak mau diluncurkan pakai pesawat yang lain, sama roketnya India juga. Nah, manfaat ruang angkasa ini ya, ini kan harusnya umat Islam belajar Isra Mi'raj itu harusnya yang leader dalam ruang angkasa ya. Seperti dulu para pendahulu kita tadi belajar macam-macam astronomi dan sebagainya. Nah, sekarang yang bisa kita manfaatkan tuh ini ya, kita sekarang bisa cari ojek online ya. Nah, itu kan juga karena ada GPS. GPS-nya satelitnya di ruang angkasa ya. Terus ada ramalan cuaca ini bisa kita akses juga ya. Yang gratis sih, semua orang bisa akses, gampang sekali ya. Kemudian juga Google Earth, Google Map ya. Kemudian juga ada permainan Pokemon Go ya, dulu ya sempat ramai, itu juga pakai GPS ya. Itu sesuatu yang bisa kita gunakan sehari-hari. Tapi kalau yang gerbang langitnya tetap belum ketemu ya. Ya, semua teori penjelasan Mi'raj tadi hanya bisa diduga secara teoritis, seperti juga teori akan ambruknya alam semesta atau Big Crunch. Namun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Belum ada yang bisa membuktikan ya. Wallahu alam kapan bisa dibuktikan ya. Nah, paling di fiksi aja di film Stargate ya ada dulu ya. Dan kita tidak mengetahui dengan cara apa eksistensi alam langit itu bisa dideteksi. Kalau bisa dideteksi nanti kita bisa tahu surga di mana ya, neraka di mana ya. Kita kirim pesawat. Kalau perlu kita bisa ke surga kematian. Maunya ya. Nggak usah lewat kematian, langsung ke surga aja naik pesawat ruang angkasa.
Saya yakin nggak bisa itu ya. Kemudian maka itu informasi Isra Mi'raj ini harus diterima dengan nakli, dengan dalil yang telah dilandasi iman kepada kerasulan Muhammad. Ya. Namun iman kepada Rasul itu sendiri harus akli, harus dicapai rasional. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq itu sudah beriman ya, begitu Rasulullah menceritakan ini dia langsung percaya. Maka dia digelari As-Siddiq ya, membenarkan ya. Ya kalau Rasulullah yang mencerita, aku pasti percaya ya. Karena Rasulullah adalah nabi dan dia tidak pernah berdusta. Nah, terus tanggung jawabnya sebagai saintis apa ya? Ini masih kelanjutan ayat tadi yang tentang unta, gunung ya, unta, langit, gunung dan bumi itu. Allah berfirman, "Fadzakir innama anta mudzakir" ya. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan ya. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Jadi seorang saintis itu tugasnya ya tanggung jawabnya sampai ini ada sampai memberi peringatan ya. Sampaikan kepada para elit ya. Elit lokal, elit nasional, elit global ya. Ini loh, ini kalau dibiarkan ini ada bahaya gini ya. Misalkan ada apa climate change ya, perubahan iklim atau ada penyakit yang berbahaya ini kalau dibiarkan nanti ada masalah seperti ini harus sampaikan ya. Ya memang kadang-kadang nggak populer ya. Kayak kawan saya itu Pak Dr. Wijokongko dari BPPT itu dia ahli tsunami dan berdasarkan pemodelan yang dia lakukan dia bilang bahwa di pantai selatan Jawa itu ada potensi tsunami sampai 30 meter. Kapan? Ya nggak tahu kapan. Nggak tahu kan, tapi potensinya itu ada. Wah, sampai dipanggil polisi dia. Dianggap membuat keresahan. Membuat keresahan. Ini repot kita sekarang nih. Ilmuwan bicara dengan ilmunya dianggap membuat keresahan. Nah, ini terakhir black hole nih. Black hole ini difoto tahun 2018 ya. Ada satu tim di banyak negara nih. Karena black hole itu sebenarnya nggak kelihatan ya. Gimana kok bisa memotret sesuatu yang nggak kelihatan? Dia nggak kelihatan tapi bisa dideteksi sifat-sifatnya. Jadi black hole itu melengkungkan ruang waktu sehingga cahaya itu akan memiliki sesuatu yang gelap gitu ya, yang misterius gitu. Nah, itu untuk memotretnya itu perlu jaringan teleskop dari antar benua gitu ya, menghadap satu arah yang diduga ada black hole. Datanya diolah sedemikian rupa sehingga bisa digambarkan seperti ini. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah bicara black hole itu bicara sains. Tapi bicara bagaimana agar Indonesia menjadi maju dalam sains itu bicara politik. Nah, ini hubungannya sains dengan politik itu seperti itu. Dan kalau bicara politik itu dimotivasi untuk menjalankan perintah Islam atau terinspirasi dari ayat Quran dan selalu menjaga dalam koridor syariah, ukhuwah dan dakwah, maka itu adalah politik Islam. Jadi matematika itu ada hubungannya dengan politik Islam juga ya. Kenapa? Karena mereka yang saat ini menguasai sains dan teknologi itu merasa sah-sah saja menjajah orang lain, negeri lain atau lingkungan. Ini buku-buku yang alhamdulillah saya ada ini bukunya ini ya, The Tools of Empire, ya, Ecological Imperialism, ya, Power over Peoples, ya, teknologi, Environment, and Western Imperialism. Ya. Dari tahun 1400 sampai sekarang. Jadi faktanya ada dan mereka menyadari. Ya. Tapi ya orang yang menguasai teknologi itu kan korporasi besar kan dia nggak peduli. Yang peduli itu kan filosof ya, sosiolog gitu yang bukan orang yang menguasai. Nah, kita ingin kembalikan seperti ketika umat Islam dulu itu masih menguasai. Ya. Karena umat Islam kalau tidak menguasai sains dan teknologi itu akan terjajah. Ya. Sains dan teknologi tanpa Islam itu cenderung menjajah. Di buku-buku yang baru saja kita tunjukkan ya. Hanya sains dan teknologi yang dari awal dikembangkan dengan akidah Islam dan dikendalikan oleh umat Islam itu yang akan merahmati seluruh alam dan membebaskan dunia dari penjajahan. Nah itu saudara sekalian yang saya sampaikan ya. Nanti kita lebih gayang lagi kita lanjutkan dalam diskusi. Monggo saya balikin waktu ke Mas Dika. Subhanallah atas apa yang disampaikan oleh pemateri narasumber kita Profesor Dr. Ing Fahmi Amhar. Sangat menarik kajian-kajian sains ini ternyata jika digunakan untuk mengungkap fenomena-fenomena Islam. Dan memang sangat
benarlah bahwa dapat kita lihat bahwa fenomena-fenomena Islam ini merupakan suatu hal-hal yang sangat luar biasa yang akan menjadi terang benderang kalau dijelaskan dengan menggunakan ilmu sains. Asosiasi Dosen Indonesia Chapter Iwin Suska akan terus mencoba memperbanyak kajian integrasi sains dan Islam ini. Untuk saat ini saya kira cukup dulu. Kita jumpa lagi pada kajian integrasi sains berikutnya. Saya Rado Yendra bersama Asosiasi Dosen Indonesia Chapter Iwin Suska Riau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.